Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar, Mbak. Cukup keras apa kurang keras? Cukup keras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bunda-bunda semuanya apa kabar? Mudah-mudahan Bunda dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Senang sekali perkenalkan nama saya Ayu yang akan memandu sesi online sharing yang bertemakan menjadi istri produktif dan bahagia pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua bunda yang sudah menyempatkan waktunya di hari libur ini. Mungkin ada yang disambi nyuapin anak, masak, dan lain-lain. Nggak apa ya, insya Allah sudah tercatat niat kita untuk menuntut ilmu bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Yang Masya Allah, insya Allah akan memberikan banyak insight baru kepada kita semua. Selanjutnya, untuk bunda-bunda yang telah hadir di Zoom, boleh sambil absen di kolom komentarnya ya. Sebutkan nama, kota tempat tinggal, dan cuacanya pada pagi hari ini. Contohnya, misal, saya Ayu, Jakarta, cerah gitu ya. Boleh sambil diketik-ketik dulu ya di kolom komentar. Oke, ini ada Mbak Dwi di Mataram cerah. Alhamdulillah pagi ini banyak yang cerah berarti ya. Rizka di Bandung juga cerah. Nisa, Sidoarjo, alhamdulillah cerah. Semalam di Jakarta sih hujan ya, alhamdulillah pagi hari ini cerah. Oke, sambil menunggu bunda-bunda absen di kolom chat, saya akan bacakan terlebih dahulu panduan teknis online sharing session pada pagi hari ini. Pertama, Bunda diharapkan merename akun Zoom masing-masing dengan format nama underscore domisili. Yang kedua, menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Yang ketiga, mohon menonaktifkan atau mute mic saat materi berlangsung. Dan yang keempat, mohon untuk mengaktifkan video untuk yang sedang tidak berhalangan. Dan yang kelima, dianjurkan menggunakan virtual background Zoom yang sudah kami share di grup. Oke, sudah absen, sudah banyakkah? Kita lihat lagi. Rita, Karawang cerah, Fitri, Mataram cerah. Belitung juga cerah, alhamdulillah ya. Bandung sedikit mendung. Jogja cerah, alhamdulillah banyak yang cerah pada hari ini. Oke, saya juga mengingatkan bunda-bunda yang sudah hadir bisa mengisi presensi kehadirannya pada link bit.ly presensi produktif bahagia. Ada di kolom chat juga ya. Oke, sambil mengisi-ngisi kita lanjutkan lagi. Online sharing session kali ini juga spesial karena di akhir acara akan ada launching buku antologi komunitas Bunda 1011 yang kedua yang berjudul Dunia Asik Bunda Produktif. Nah, Bunda diharapkan untuk menyimak materi dan mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini hingga kurang lebih pukul 12 siang ya. Karena di akhir acara nanti kita akan mengumumkan 3 orang yang akan beruntung mendapatkan door prize. Nah, kriterianya apa aja nih untuk mendapatkan door prize? Jadi akan ada 2 penanya terpilih terbaik dari yang bertanya menanyakan materi pada narasumber nanti. Dan ada 1 orang yang akan terpilih sebagai Instagram Story terkreatif dalam mempromosikan buku antologi kedua komunitas Bunda 1011 yaitu Dunia Asik Bunda Produktif. Jangan lupa juga ketika membuat Instagram Story untuk men-tag akun komunitas Bunda 1011 ya. Oke. Selanjutnya, karena waktu sudah hampir pukul 10, untuk pertama-tama sesi selanjutnya kita mulai acara pada pagi hari ini akan ada sedikit sambutan dari Ketua Komunitas Bunda 1011. Kepada Bunda Khairinisa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sudah terdengar suara saya? Jelas? Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada pembicara kita Mbak Tri Widayanti, selaku narasumber pada acara sharing session online hari ini. Terima kasih atas kesempatannya berkenan memberikan ilmu dan nasihat untuk kami hari ini.
Yang saya sayangi teman-teman member komunitas 1011 dan tidak lupa juga para peserta sharing online menjadi istri produktif dan bahagia yang saya banggakan. Semangat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar hari ini? Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kecukupan untuk kita sekeluarga yang hadir dalam ruang Zoom hari ini. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keteguhan hati kepada kita semua untuk selalu berada di atas jalannya. Dengan kasih dan sayangnya juga dapat melembutkan hati kita untuk selalu berbenah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan terbaik umat sepanjang zaman. Salawat serta salam terlimpahkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman, para peserta sharing online yang hadir pada hari ini. Di saat hari libur seperti ini ya, teman-teman semua masih bisa menyempatkan untuk turut hadir di acara ini. Semoga apa yang teman-teman harapkan dari sharing online ini dapat tercapai sesuai dengan harapan masing-masing. Amin. Sharing online menjadi istri produktif dan bahagia ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari serangkaian acara launching buku antologi kedua komunitas Bunda 1011. Sangat bersyukur sekali tidak henti-hentinya, alhamdulillah setelah di tahun 2001 lalu, karya antologi perdana komunitas Bunda 1011 telah terlahir dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kini dengan mengucapkan syukur kembali, karya kedua komunitas Bunda 1011 telah lahir di tahun 2022 ini. Tema sharing online kali ini yakni menjadi istri produktif dan bahagia. Ini terinspirasi dari judul buku antologi kedua kami. Buku antologi kedua yang akan hadir launching juga, ya ini berjudul dengan Dunia Asyik Bunda Produktif. Kami berharap dari acara ini teman-teman dapat berhasil, dapat tercapai upgrade motivasi juga semangat teman-teman sekalian dalam menjalin segala aktivitas produktifnya dengan suasana hati yang bahagia. Karena kebahagiaan seisi rumah bergantung dari bahagianya seorang istri dan juga ibu dalam sebuah keluarga, betul. Saya pribadi sebagai ketua komunitas dan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serangkaian acara launching buku antologi kedua komunitas Bunda 1011 ini. Terutama untuk para sahabat saya seperti para pengurus, tim antologi, dan ke-19 kontributor antologi komunitas Bunda 1011 yang telah banyak sekali memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa pula, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat-sahabat media partnership kami yang telah mendukung tersebarnya informasi acara kami, yakni komunitas Cacabun, komunitas Solihah Motherhood, komunitas Cacabun Fit, komunitas Sinarmanda, komunitas Read Aloud Jawa Tengah, komunitas Read Aloud Bandung, Deril Umi, Sharing Keluarga, dan Khalif Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan sahabat-sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada jika dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga sharing online ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan semangat dalam belajar bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nisa atas sambutannya. Nah, selanjutnya sambil menunggu narasumbernya masuk join ke Zoom kita ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar lagi. Bunda-bunda di sini sering ngerasa nggak sih kalau setelah menjadi istri dan ibu itu rasanya waktu 24 jam kurang. Rutinitas domestik terasa nggak ada habisnya dari pagi buta hingga sampai malam menjelang. Lantas, kapan sih kita bisa mikirin mimpi-mimpi kita sendiri? Haruskah kita mengubur mimpi-mimpi kita setelah menjadi istri dan ibu? Padahal di usia berapapun kita, status apapun yang kita sandang, kita punya hak untuk bercita-cita ya. Tentunya dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi kita saat ini. Nah, menuju launching buku antologi Dunia Asyik Bunda Produktif Komunitas Bunda 1011, pada pagi hari ini mengadakan online sharing session yang akan menjawab beberapa keresahan-keresahan tersebut dengan topik menjadi istri produktif dan bahagia.
Acara online sharing session ini akan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam dari pukul 9.30 hingga pukul 12. Di sesi pertama, narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 1 jam. Kemudian di sesi kedua akan dibuka sesi tanya-jawab. Pada masing-masing sesi tanya-jawab akan dibuka 3 penanya. Bagi Bunda yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menekan tombol raise hand dan akan dipilih oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Nah, acara pada pagi hari ini bisa terselenggara dengan lancar juga berkat kerjasama dari para media partner yang sudah disebutkan Mbak Khairunisa tadi ya, izinkan saya menyebutkannya kembali. Ada yang pertama, ada komunitas Cacat Bunfit, Cerita Cinta Bayi dan Bunda, yang Instagramnya ada di @komunitascacabun. Yang kedua, komunitas Salihah Motherhood, komunitas ibu muslimah dengan Instagramnya solihah @solihah_motherhood. Yang ketiga, komunitas Caca Bunfit, Bunda Bugar Generasi Sehat dengan Instagramnya @cacabunfit. Yang keempat, komunitas Binar Manda, bersinarnya Iman Ibunda dengan Instagram @komunitasbinarmanda. Yang kelima, komunitas Read Aloud Jateng, komunitas membaca nyaring area Jawa Tengah, @readaloudjateng. Yang keenam, komunitas Read Aloud Bandung, komunitas membaca nyaring area Bandung dengan Instagramnya @readaloud.bandung. Yang ketujuh, The Real Umi, wadah belajar untuk menjadi madrasah peradaban sejati dan Instagramnya @therealumi. Dan nomor 8, sharing keluarga, wadah sharing dan kelas online keluarga dan Instagramnya @sharing_keluarga. Dan yang ke-9, Khalif Indonesia, aplikasi edukasi keluarga Indonesia dan Instagramnya @khalif.idn. Bunda-bunda bisa follow Instagram para media partner kami juga ya untuk mendapatkan info-info terupdate tentang Bunda dan keluarga. Selanjutnya saya mau menyapa-nyapa dulu yang on cam, ada Kak ya yang on cam? Mbak Kiki Fatihah, apakah on cam, bisa dinyalakan mic-nya? Mbak Kiki Fatihah, Assalamualaikum. Mic-nya belum di-on kan, Mbak? Demak, wah lumayan Iya. ya. Benar menjadi bunda yang produktif gitu ya. Biar bisnisnya keurus, keluarga juga tetap keurus ya. Kalau Mbak Kiki sendiri kesibukannya apa saja sekarang? Sibukannya sama anak-anak sama ada toko. Masya Allah. Terima kasih Mbak Kiki sudah Ya, on cam dan tanyakan. kita. Selanjutnya ada lagi yang on cam Mbak Bunga dari Palembang ya, yang baru join. Apakah bisa nyalakan apakah bisa menyalakan mic-nya Mbak? Mbak Bunga dari Palembang. Assalamualaikum Mbak Bunga. Salam. Ya, Mbak Bunga dari Palembang ya. Palembang gimana cuacanya Mbak? Cerah? Background-nya. Halo, Mbak Bunga. Iya.
Men mendung banget di sini. Oh, mendung ya, malah mau hujan ya? Alhamdulillah masih semangat ya. Iya. Masih semangat ini. Kalau Mbak Bunga sendiri ikut online sharing pada hari ini ingin mendapatkan apa aja nih? Mbak Bunga? Mbak Bunga mic-nya belum dinyalain. Mic-nya belum di-unmute. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sinyalnya kurang bersahabat. Nggak apa-apa Mbak, silahkan dilanjutkan. Bahasa sinyal Nisa aja dulu. Iya, sinyal bersahabat. Iya. Bisa bisa ngobrol-ngobrol dulu kita. Kalau Ingin Nisa menambah pengen langsung wawasan kali ini. dengan mengikuti jejaknya beliau. Udah kenal udah pernah tahu ya sebelumnya sama Mbak Tiwi, sumber kita. Banget. Oh. Pernah jadi reseller. Apa yang diharapkan dapatkan seperti Mbak umumnya ya, mungkin yang ini mahasiswa yang belajar dari sosok Mbak Tiwi gitu ya, di balik penulisan beliau juga sebagai istri, sebagai ibu, tapi beliau juga masih bisa sempat gitu ya punya usaha yang sampai sekarang mungkin kita kenal semua gitu ya, Fabil Natural, mungkin teman-teman ada yang juga pengguna Fabil, bahkan tadi Mbak Bunga sama dealernya gitu. Kok bisa gitu loh, bisa di tengah tuh ya Bu, buka lapangan pekerjaan juga dan sebagainya. Jadi pengen penasaran gitu dari sisi Mbak Tiwi sendiri itu gimana sih bisa seperti itu, apa sih yang beliau lakukan, bahkan mungkin ada sesuatu yang bisa kita ATM mungkin ya, amati tiru dan modifikasi dari Mbak Tiwi yang sesuai dengan prinsip keluarga masing-masing gitu, kira-kira mana yang bisa kita jadikan motivasi untuk jadi lebih baik lagi kondisinya ke depannya gitu. Jadi sambil belajar, sambil juga me time, juga sambil ngurus anak, mungkin barangkali ada yang pendulang anaknya, nyuapin anaknya, masak, dan sebagainya gitu. Jadi pengen belajar banyak juga dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin. Terima kasih Nisa, luar biasa sekali ya, emang ibu-ibu di sini tuh banyak yang nyambi-nyambi tapi tetap bisa join di acara online sharing session kali ini. Nah, mumpung masih pagi, masih make up-nya masih touch up semua ya. Kita foto bareng dulu gimana? Ibu bisa nyalakan kameranya sebentar buat kita ambil foto. Nah, alhamdulillah Mbak Tiwi juga udah hadir. Nanti kita habis sesi foto kita bisa mulai materinya. Saya hitung sampai 5 ya Bu, Bunda-bunda untuk menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Yuk kita penuhin dulu satu halaman. Ini ada berapa orang?
Masih ada yang mau gabung lagi untuk berfoto bersama? Baik, kalau sudah tidak ada, kita hitung ya buat foto bersama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bunda semua. Kalau nah, berhubung Mbak Tiwi sudah bergabung dengan kita, langsung saja ya kita mulai pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun profesi dari seorang istri, entah bekerja di lingkup bidang aktivitas yang sepertinya tidak cukup dilakukan dari pagi hingga malam. Bukan hanya dari banyaknya yang harus diselesaikan, tapi juga adanya tuntutan dari orang lain atau target pribadi yang bisa jadi sangat melelahkan. Padahal menjadi produktif bisa loh dilakukan dengan tetap asyik dan menyenangkan. Nah, gimana caranya? Insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Mbak Triwidayanti, founder dan CEO Fabio Natural dan Mazara Indonesia. Dengan tugas utama beliau sebagai seorang istri dan ibu, Mbak Triwidayanti atau akrab dipanggil Mbak Tiwi sering dikenal sebagai keluarga pengusaha. Bersama suaminya menjadi couple-planner, Mbak Tiwi mengelola perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik herbal dan beberapa lini usaha lainnya. Beliau juga penggagas komunitas Emakpreneur Indonesia. Sebelumnya saya sapa dulu Mbak Tiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat semuanya. Insya Allah semuanya sehat semuanya ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita di sini Mbak Tiwi. Sebelum mulai materinya, saya akan sedikit membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Triwidayanti, alumni PPNS, jurusan Teknik Otomasi angkatan 2008. Mbak Tiwi ini adalah pada tahun 2008 sampai 2010 menjadi reseller dan affiliate many brands. Pada tahun 2015 menjadi leader MLM. Pada tahun 2016 menjadi first best reseller Billionaire Store. Pada tahun 2016 juga menjadi first best agent at Novet. Rekor berjualan 2.300 buku selama 6 jam, Masya Allah. Founder komunitas Emakpreneur Indonesia, penulis From Reseller to Business Owner, penulis Reseller Hack, dan founder dan CEO Fabio Natural, serta founder and CEO Mazara Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Tiwi untuk menyampaikan materinya. Oke. Ini saya langsung share aja ya Mbak, screen. Boleh, Mbak? Oke, sebentar. Atau dari admin Mbak? Kayaknya ini deh. Boleh dibantu sama Oke. Ini pesertanya dari alumni ITS semua atau gimana? Umum sih Mbak ini. Ini Yang umum. umum. Oke, sambil menunggu ya. Oke. Oke, saya mulai ya. Oke, teman-teman, makasih banyak udah hadir di acara ini dan terima kasih banyak buat panitia yang udah mengundang.
Hari ini saya akan sharing-sharing. Jadi di sini saya bukan saya pemateri kayak gitu. Jadi saya pengen kita belajar bareng-bareng. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana saya menjadi ibu yang produktif dan bahagia tentunya. Oke, next. Nah, ini teman-teman tadi udah disampaikan sama moderator. Mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya kan profil saya. Nama saya Triwidayanti, biasa dipanggil Tiwi. Nah, saya memulai bisnis online itu ketika saya menjadi mahasiswa baru. Jadi saya masuk di 2008 kayak gitu. Jadi saya jadi reseller dan bisnis online lah. Bisnis online itu di tahun 2008 dan tahun 2010 itu puncaknya kayak gitu. Jadi saya punya penghasilan saat itu 60 juta per bulan saat itu. Kayak gitu. Jadi udah lumayan cukup besar. Terus di tahun 2010 juga itu di Natalis ITS ke-50. Nah, itu ada buku judulnya 50 Mahasiswa Entrepreneur ITS. Nah, itu saya dan suami saya Mas Tio. Mas Tio itu alumni ITS angkatan lulusnya 2010 kayak gitu. Jadi angkatan 2006. Mas Tio juga dulu itu jadi Kahima Sistem Informasi. Nah, itu di tahun 2010, terus di 2012 saya lulus kuliah. Lulus kuliah saya kerja di PNG Filipina. Nah, setelah kerja itu di Filipina di tahun 2015 saya resign dan untuk pertama kalinya saya join MLM. Jadi setelah resign saya join MLM. Saat itu 1 tahun di MLM saya punya reward 7 mobil kayak gitu. Terus di tahun 2016, nah setelah dari MLM saya punya MLM tahun, setelah itu saya bisnis biasa kayak gitu. Di tahun 2016 ya agen buku. Nah di agen buku itu saya jadi baik. Jadi pun yang saya jual itu saya jadi yang terbaiknya kayak gitu. Dan ini rekor berjualan buku saya itu ada 2.300 buku dalam 6 jam. Terus saya juga hari ini jadi founder komunitas Makpreneur Indonesia yang hari ini ada sekitar 60.000 yang join. Terus saya juga penulis buku From Reseller Business Owner, ceritakan tentang bagaimana saya memulai bisnis kayak gitu loh, yang tadinya nggak punya modal, jadi saya jadi bisa punya modal, jadi bisa jadi business owner kayak gitu. Jadi pengalaman saya tulis di buku From Reseller to Business Owner. Terus yang terakhir ini ada buku Reseller Hack, itu buku tentang bagaimana menjadi reseller yang jualannya laris manis kayak gitu. Nah, selanjutnya saya juga jadi CEO Fabil Natural dan Mazara Indonesia gitu. Oke, next. Nah, jadi awal-awal ini kata-kata saya adalah perjalanan jauh itu dimulai dengan langkah pertama, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang sudah sukses, itu memulai dari langkah yang pertama. Nah, langkah pertamanya apa? Ketika kita belajar, hari ini teman-teman kalau belajar, ada ilmu yang paling mahal. Ilmu yang paling mahal itu adalah ilmu praktek. Jadi jangan sampai nih kita itu hanya suka cari ilmu tapi nggak praktek. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita memulai langkah pertama kita. Kalau teman-teman teman-teman belajar, jadi jangan sekedar hanya berhenti di belajar, tapi juga praktekkan. Karena praktek itu adalah ilmu yang paling mahal yang nanti itu akan menjadi langkah pertama kita untuk selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa teman-teman hanya sekedar cari ilmu itu nanti akan jadi pusing sendiri. Makanya ayo perjalanan jauh kita nanti, kita nggak tahu kan hidup kita itu akan sampai di mana, tapi kita berdoanya semoga hidup kita itu akan kita panjang umur dan banyak manfaatnya kayak gitu. Karena kita nggak tahu kan amalan mana yang bisa
menjadikan kita masuk surganya Allah, kayak gitu. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah memulai dengan langkah pertama dulu. Oke, next. Nah, ini adalah tahapan menjadi seorang ibu profesional. Ini yang saya lakukan dan ini jadi bekerja banget lah buat saya, dan ini bisa kayak gini loh, bagaimana saya bisa mengurus keluarga saya, walaupun saya berbisnis, saya tetap bisa mengurus keluarga saya, keluarga terurus, bisnis jalan terus, kayak gitu. Belum? Oke. Jadi ini adalah tahapan untuk menjadi seorang ibu yang profesional. Kalau saya sarankan teman-teman ikutin tahapan-tahapan ini, karena ini sangat berguna sekali buat kita sebagai emak-emak, dan kita pengennya tetap produktif kayak gitu loh. Tetap produktif, tetap bermanfaat. Yang pertama itu ada tahapan Bunda Sayang. Nah, tahapan Bunda Sayang itu apa sih, teman-teman? Tahapan Bunda Sayang itu adalah tahapan atau ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Jadi teman-teman harus paham dulu nih, bagaimana sih caranya mendidik anak yang baik. Nah, ini harus ada, ngapain nih teman-teman kalau bisa pakai ilmu ini. Jadi teman-teman bisa ikut ilmu-ilmu parenting, mau ikut seminar, baca buku. Nah, itu di tahapan Bunda Sayang, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mendidik anak kayak gitu. Jadi sebelum kalau teman-teman tadi produktif itu ada di nomor 3 kayak gitu. Jadi sebelum kita melangkah langsung tiba-tiba teman-teman jadi bunda produktif, nah itu tahapannya itu masih jauh. Jadi jangan ke bunda produktif dulu sebelum teman-teman Bunda Sayang dan Bunda Cekatan kayak gitu. Nah, Bunda Sayang tadi ini adalah ilmu tentang mempelajari tentang mendidik anak-anak kita. Jadi harus pahamin dulu karakter anak-anak kita seperti apa. Seperti nanti ketika kita jadi ibu produktif, misal kayak saya bisnis kayak gini kan ya. Untuk menjadi business owner itu dipastikan sibuk kayak gitu. Tapi dengan kesibukan ini tidak mengurangi waktu kita. Terus misal anak-anak kita rewel atau apa, kita jadi bisa menguasai diri. Bagaimana bisa mengendalikan anak-anak kita kayak gitu. Karena apa? Ini yang kita pelajari ada di Bunda Sayang, ilmu tentang mendidik anak-anak kita. Terus yang kedua itu tahapan yang kedua adalah Bunda Cekatan. Bunda Cekatan ini apa sih? Ilmu tentang mengelola diri dan mengelola rumah tangga. Kita pun perlu mengelola diri kita. Kayak misal teman-teman mengelola manajemen waktu, mengelola manajemen diri, nah itu perlu ilmunya. Jadi jangan sampai nih, makanya kenapa ya ada orang yang produktif, misal ya dia langsung ke produktif, bisnisnya hebat, tapi keluarganya jadi berantakan. Sama suami bertengkar terus, sama anak-anak mikirnya pusing, punya anak, nah kayak gitu. Karena tidak memulai dari Bunda Sayang, Bunda Cekatan. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Terus yang ketiga barulah Bunda Produktif. Sesuai judul kita ini adalah Bunda Produktif. Jadi jangan sampai nih teman-teman udah melangkah jauh, tapi teman-teman nggak ngerti ilmunya dulu. Jadi berilmu sebelum beramal, kayak gitu. Nah, tahapan Bunda Produktif itu adalah ilmu tentang apa? Coba produktif. Ilmu tentang mengelola passion kita, memahami passion diri kita, sehingga muncul 4E. Kalau 4E itu teman-teman bisa ada enjoy, easy, excellent, dan earn, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa, ketika teman-teman menjadi ibu produktif, berarti itu ilmu tentang memahami passionnya kita. Passion kita itu ada di mana sih? Kalau saya sendiri, karena memang passion saya ada di bisnis, kayak gitu. Saya suka banget bisnis karena saya suka belanja. Terus saya suka ketika saya punya banyak uang, saya bisa berbagi ke banyak orang, kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya happy. Nah, yang terakhir adalah tahapan Bunda Solehah. Jadi ketika teman-teman udah memahamin ilmu Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, dan yang terakhir adalah Bunda Solehah. Apa itu Bunda Solehah?
ilmu tentang bagaimana kehadiran kita itu bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarga kita, untuk umat, kayak gitu loh. Jadi ini di tahapan Bunda Solehah. Kenapa kok tahapan Bunda Solehah itu ada di yang keempat, terakhir? Karena untuk kita harus bisa dulu nih produktif, kayak gitu loh. Harus bisa dulu menghasilkan, memahami diri kita itu seperti apa, passionnya diri kita seperti apa, barulah ketika kita paham diri kita, baru kita akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain, kayak gitu. Terus next. Nah, Al-Umu Madrasatul Ula ini yang sering sekali saya tulis. Kalau mungkin ada yang beberapa ngikutin Facebook saya, Triwidayanti. Nah, itu sering saya tulis bahwa Al-Umu Madrasatul Ula, kayak gitu. Jadi ibu adalah sekolah utama jika kita mempersiapkan, kayak gitu teman-teman. Kalau kita mempersiapkan, maka kita itu telah mempersiapkan generasi terbaik. Jadi jangan sampai ini gara-gara bisnis, teman-teman, aduh, aku nggak sempat mendidik anak-anak aku nggak sempat nggak sempat ngurusin manajemen keluarga, nggak sempat. Padahal ada tugas-tugas kita. Jadi tadi tahapan Bunda produktif itu ada di tahapan ketiga, kayak gitu. Kalau kita udah jadi produktif, barulah kita yuk kejar Bunda Solehah. Bagaimana kita jadi bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk agama kita, untuk negara kita, kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah niat, pengennya produktif, tapi ternyata teman-teman banyak hal yang teman-teman lewatin. Nah, ini nggak boleh banget. Jadi tahapan itu, dan bagi saya itu masuk akal banget, karena itu tahapan-tahapan yang sangat penting bagi kita. Karena kita adalah seorang ibu. Ibu adalah sekolah utama, kayak gitu, untuk menyiapkan generasi terbaik. Oke, next. Nah, untuk bisa seperti itu, tadi tahapannya yang harus teman-teman lakukan itu adalah manajemen waktu antara keluarga, bisnis, dan ibadah tentunya. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman bagi itu kuadran. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini penting banget. Karena apa? Kalau kita nggak membagi ini, peran kita itu jadinya saat ngurusin anak kita mikir bisnis, saat mikirin bisnis kita mikir anak. Nah, itu yang harus maksudnya kita kendaliin kayak gitu loh. Jangan sampai nih, kalau udah mikirin anak ya anak aja. Yang dipikirinnya tuh anak aja. Kalau lagi bisnis ya pikirannya bisnis aja. Jadi jangan sampai dibalik-balik. Kalau lagi sama keluarga kita mikirin bisnis, kalau lagi bisnis kita mikirin keluarga. Pun ibadah, kalau lagi ibadah aja kayak gitu. Nah, ya kalau bisa kita lakuin, maka teman-teman bisa membaginya jadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini insya Allah kalau teman-teman udah banyak yang paham tentang penting dan mendesak. Nah, biasanya saya itu akan menuliskan di kuadran 1, misal hal-hal yang penting dan mendesak yang harus saya lakukan sendiri. Terus yang kedua, penting dan tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Dan keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu kita harus ngapain tuh? Nah, itu kita bisa, misal yang kuadran 2, penting dan tidak mendesak, misal kita bisa mendelegasikan. Apapun yang di sini nih, teman-teman harus mulai dulu bikin manajemennya. Karena kalau kita bisa memanajemen ini, maka kita akan bisa mengatur antara waktu kita untuk keluarga, bisnis, dan ibadah, atau untuk hal-hal produktif lainnya. Oke, next. Nah, ini prinsip saya banget. Jadi, hal-hal yang tidak membuat bahagia itu delegasikan. Nah, qadarullah saya itu nggak bahagia mengerjakan pekerjaan rumah, kayak gitu. Jadi memang dari kecil itu dari ibu saya, orang tua saya itu nyuruh saya itu memang belajar kayak gitu. Jadi untuk melakukan pekerjaan rumah itu ada ART-nya. Jadi saya dari kecil itu ada ART, dan memang saya lebih suka waktu saya itu untuk belajar, untuk mengurus anak, daripada saya harus nyuci, daripada saya harus
bersih-bersih rumah. Nah, itu hal-hal yang tidak membuat saya bahagia. Maka saya akan mendelegasikan itu. Nah, tapi ingat ya teman-teman, ini ketika kita bisa mendelegasikan berarti kita udah siap untuk membayar orang kayak gitu loh. Kalau hari ini teman-teman belum bisa membayar orang, berarti sabar dulu kayak gitu. Jangan teman-teman ini enak Mbak Tiwi misalnya udah punya banyak uang, semuanya bisa didelegasikan. Iya, ketika punya banyak uang, tapi saya memulai semuanya itu dari nol. Jadi dari saya nggak punya uang, saya ngerjain semuanya sendirian, itu saya udah pernah di posisi saya ada di kontrakan kayak gitu loh. Saya nggak punya ART dan itu awal-awal saya resign kayak gitu. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri. Tapi ketika saya udah punya, saya udah produktif, saya bisa menghasilkan, maka saya balik lagi. Saya mengerjakan hal-hal yang membuat saya bahagia. Kayak gitu. Next. Nah, terus stop membandingkan ibu rumah tangga vs working mom. Kayak gitu. Ini banget yang pokoknya yang paling itu atau yang paling working mom kayak gitu. Nah, ini nggak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Kita itu punya peran sendiri-sendiri. Allah itu sudah memerankan kita. Yang penting kita tahu kewajiban kita sebagai ibu itu seperti apa. Maka teman-teman tadi produktif. Produktif juga walaupun misal tadi working mom, teman-teman, itu ada di nomor 3, Bunda produktif. Tapi teman-teman juga harus tahu di Bunda sayang dan Bunda cekatan dulu. Jadi itu semuanya. Jadi mau ibu rumah tangga, working mom, itu sama-sama lah kayak gitu. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan atau dibentur-benturkan. Bagusan working mom, bagusan ibu rumah tangga. Nggak seperti itu. Karena kita punya peran sendiri-sendiri di masyarakat, di rumah kita, itu kita punya peran sendiri-sendiri. Jadi stop membandingkan. Next. Dan terakhir adalah temukan visi misi keluarga kita. Nah, ini banget ya teman-teman, dulu ketika saya awal-awal menikah itu saya ikut parenting, saya ikut kajian parenting, saya ikut workshop parenting kayak gitu. Nah, hal yang paling mendasar itu adalah menemukan visi misi keluarga kita. Jadi terutama suami kita ya, nanti teman-teman bisa diskusi sama suaminya. Suami kita itu adalah nahkoda. Mau dibawa kemana nih, itu tergantung nahkodanya. Mau dibawa ke neraka atau ke surga, itu tergantung pada nahkodanya. Nah, kita itu sebagai apa? Kita itu sebagai orang yang membantu nahkoda kita. Jadi kalau misal suami kita belum punya visi misi, bagaimana dia? Maksudnya gini, bagaimana kita mau bercita-cita masuk surga ketika suami kita sendiri nggak punya visi misi dalam keluarga? Nah, ini memang ketika saya ikut kajian parenting yang paling menohok banget itu adalah memang tugasnya suami kayak gitu, karena dia harus menemukan visi misi keluarganya. Dan ini penting banget, mau dibawa kemana keluarganya? Mau ke neraka atau surga? Toh kita bisa aja misi 4 tahun untuk bisa jadi seperti sekarang, masa kita nggak mau mempelajari tentang keluarga kayak gitu loh. Dan pengen keluarga kita bareng-bareng masuk surganya Allah, maka nggak bisa dengan ayo ngalir aja lah. Saatnya cari duit-duit, saatnya liburan-liburan, hanya seperti itu. Tidak menemukan adanya visi misi dalam keluarga. Nah, di sini teman-teman please temukan visi misi dalam keluarga kita. Untuk apa? Agar kita bisa sama-sama nih ke surganya Allah, jadi produktif, jadi bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu ya. Jadi temukan visi misi dalam keluarga. Next. Nah, ini quote saya yang sering pokoknya saya kalau ngisi di mana-mana pasti ada quote ini. Jadi mulailah di saat orang lain sedang membuat alasan untuk menunda, teruslah berlari di saat orang lain mulai menyerah. Oke, dari saya itu aja materinya. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi.
Oke, terima kasih Mbak Tiwi, Masya Allah sekali ya materinya. Seperti yang disampaikan Mbak Tiwi, mungkin kita akan lebih banyak ke diskusi aja. Apakah dari bunda-bunda ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Saya berikan 3 kesempatan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya bisa raise hand dan menyalakan mic-nya, sebutkan nama dan dari mana asalnya. Apakah ada yang mau bertanya? Atau jika kesulitan sinyal, bisa mengetikkan juga pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya bacakan. Adakah yang mau bertanya, bunda-bunda? Ya, kan ada 2 door prize menarik ya untuk 2 penanya terbaik. Jadi, mumpung ada Mbak Tiwi di sini, silahkan. Udah nanya, dapat jawaban, dapat hadiah lagi kan? Kapan lagi? Yuk. Ini oke, Mbak Resti, di chat ada Mbak Hesti, dan ada Solihah Ngawi. Oke, udah ada 3 pertanyaan. Saya ke yang resen terlebih dahulu ya. Mbak Resti, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, belum bisa on kamera karena ada suatu kendala. Perkenalkan, nama saya Resti, asalnya dari Gianyar, Bali. Mau tanya Mbak Tiwi, Masya Allah, terima kasih materinya sangat sangat memotivasi. Mungkin pada saat ini saya merasakan hal yang sama begitu ya, merasa stuck, merasa tidak bisa mengatur waktu begitu. Untuk yang ingin saya tanyakan adalah perihal ini, Mbak. Bagaimana sih cara mengatur waktu? Kan kita sama nih, sama-sama punya 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa ada yang sangat produktif sekali, terus kemudian ada yang misalnya waktu tuh kurang, terus ngerasa setiap hari kok tiba-tiba pagi lagi, terus habis itu ketemu Jumat lagi. Cara mengaturnya seperti apa sih, Mbak? Terus tentang masalah tugas domestik yang didelegasikan, itu apakah sebelumnya itu ada misalnya perjanjian pranikah bahwa nanti itu tugas ini boleh didelegasikan, tugas ini tidak, ataukah berjalannya pernikahan itu kemudian ada kesepakatan tertentu, misalnya ini saya nggak mau mengerjakan, ini didelegasikan, saya nggak mengerjakan ini didelegasikan. Itu seperti apa Mbak prosesnya? Mungkin itu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya. Jadi kalau kita itu sama ya kan, punya waktu 24 jam yang sama. Nah, kita juga punya, kalau misalnya saya mau, kita tidak membandingkan, cuma aktivitas kita itu kan sama, ibu rumah tangga, ya kan, untuk mengatur keluarga, anak, dan mungkin kalau hari ini teman-teman punya bisnis, nah gimana cara ngaturnya ini? Padahal waktu kita itu punya waktu yang 24 jam yang sama, bagaimana kita bisa menjadi ibu yang produktif, kayak gitu. Nah, teman-teman tadi ya, ada tahapan ketika kita menjadi ibu produktif. Yang pertama itu tahapan menjadi ibu sayang, kayak gitu loh. Jadi kita tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Kalau saya di ilmu parenting di Ibu Septipeni Wulandari itu ada jadwal-jadwal bersama anak kayak gitu. Jadwal apa tuh? Bagaimana kita misal jadwal untuk mendidik anak-anak sendiri itu di jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu saya atur semuanya. Jadi kita itu nggak akan bisa produktif ketika kita tidak mengatur kayak gitu, teman-teman. Jadi waktu kita kan sayang ya, 24 jam Allah udah berikan semua orang tuh sama, tapi hasilnya tuh beda-beda. Ada yang memang jadi nggak produktif, ada yang produktif kayak gitu. Jadi memang beda-beda. Tapi yang harus teman-teman pahamin bahwa kenapa ada orang yang produktif? Karena dia bisa mengatur kayak gitu. Dia bisa mengatur waktunya antara keluarga, mungkin bisnis, terus antara keluarga, bisnis, dan ibadah juga kayak gitu. Jadi memang teman-teman pakai kuadran. Kalau misal teman-teman hari ini nggak bisa
nggak bisa, belum bisa tahu mana yang paling penting atau ini, cobain aja. Dibikin kuadran-kuadrannya, buat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Teman-teman mungkin coba cari tahu bagaimana manajemen waktu yang baik. Terus sambil teman-teman itu belajar tentang parenting, tentang ilmu yang benar, bagaimana mendidik anak-anak kita, bagaimana kita bisa menemukan, kita bisa memanajemen diri kita, bisa memanajemen rumah tangga, dan bagaimana kita bisa mendelegasikan, kayak gitu. Kalau saya dan suami sendiri, alhamdulillah ini anak-anak kami juga, kita homeschooling, jadi sekolah dari rumah. Nah, itu ada guru juga, kita ada mendatangkan guru, tapi kita juga mengajar anak-anak kami, kayak gitu. Jadi bukan hanya guru aja yang ngajarin anak kami, tapi kami juga berdua nih, mengajar anak-anak kami. Nah, ada waktu-waktunya, misal ya, kalau pagi itu anak-anak kami bersama gurunya, kayak gitu. Nah, ketika mereka bersama gurunya ngerjain pekerjaan bisnis, kayak gitu. Karena memang tadi yang untuk urusan rumah tangga, kayak bersih-bersih, itu sudah ada yang, kita delegasikan, kayak gitu loh. Kita nggak mikirin tentang itu. Nah, sambil, anak-anak sekolah, kami bisnis, kayak gitu. Nanti kita itu ada waktu kami untuk keluarga, itu di jam berapa? Itu di jam maghrib sampai kita jam 8, kayak gitu. Itu waktu kita untuk, ngajarin anak-anak ngaji, terus ngajarin anak-anak, misal nih, kita suka banget bercerita, kayak gitu. Jadi saya itu kalau ngajarin anak-anak itu lebih suka menceritakan bagaimana sih dulu perannya Rasulullah, perannya sahabat-sahabat. Jadi diceritakan biar mereka tuh dapat inspirasi. Nah, itu waktunya kami, dan itu memang waktu yang kami memang harus disediakan, kayak gitu loh. Nah, waktu jam ini, jam 6 sore sampai jam 8 malam, berarti nggak boleh pikiran kami itu ke bisnis. Jadi udah kayak gitu loh. Ketika sama anak-anak berarti ini waktu untuk anak-anak kami, kayak gitu. Jadi nggak boleh nih ketika misal kita lagi sama anak-anak mikirin yang lain, atau ketika misal saya bisnis malah mikirin anak-anak, jadinya malah kacau semua. Nggak bisa kita seperti itu. Maka kita harus punya manajemen waktu yang baik, kayak gitu teman-teman. Jadi yang tahu manajemen kita ya mulai diskusi sama suaminya kita. Tadi ya, temukan visi misi dalam keluarga dulu. Kita mau dibawa kemana nih, visi misi? Misal visinya kita ke surga, kayak itu. Misinya ngapain nih? Nah, tentuin visi misi. Tulis, ditempel di dinding, kayak gitu. Ditempel di dinding, kita bisa tahu, oh visinya kita masih jauh atau enggak. Nah, setiap tahun itu kita bikin resolusi tahunan. Teman-teman tahu kan cara bikin resolusi tahunan? Nah, itu biasanya kami, ada resolusi tahunan yang kami kejar. Untuk apa sih? Karena memang misal visinya kami ke surga. Apa yang harus kami lakuin nih? Jangan-jangan visinya ke surga, terus kita nggak ngapa-ngapain, kayak gitu loh. Ya, hidup ngalir-ngalir aja. Nggak bisa seperti itu. Kita aja punya goal, masa kita nggak mau punya goalnya ke surga, nggak diseriusin benar-benar, kayak gitu. Nah, untuk ke surga itu juga misalnya kita bikin, resolusi tahunan, mau itu resolusi tahunan untuk keluarga, jadi nyambung, kayak gitu loh. Untuk bisnis, nanti bisnis kami sebesar apa. Nah, kenapa bisnis kami harus besar? Agar banyak orang yang bisa kami bantu, itu. Jadi sesederhana itu, oh ini dengan kami bisnis besar, oh ini manfaatnya, oh kita bisa bikin, kita bisa support pondok pesantren lebih banyak lagi, kayak gitu. Dan hari ini alhamdulillah, kalau di usaha kami sebagian dari keuntungan kami itu untuk support pondok pesantren, dan hari ini ada 25 pondok pesantren yang, sudah kami support setiap bulannya dari sembako bulanan, kayak gitu. Jadi ini yang bikin, kami itu terus semangat, kayak gitu loh. Kalaulah kami tidak mengelola waktu kami, kalaulah kami tidak mau mendidik anak-anak kami, kalaulah kami malas-malasan, kalaulah kami beralasan, bagaimana kami bisa bermanfaat untuk banyak orang? Kan nggak bisa seperti itu. Dan Allah itu kan sesuai prasangkanya kita. Dan apalagi sesuai prasangkanya kita, Allah juga tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita mengubah nasib kita sendiri. Yang tahu diri kita,
adalah diri kita sendiri. Maka kenapa kita bisa mengatur waktu itu? Karena kita punya visi misi dalam keluarga. Kalau teman-teman nggak punya visi misi, teman-teman akan visi misi itu kayak nunjukin kayak gitu loh teman-teman. Ketika kita punya goal, kita kan akan ditunjukin, jalannya ke sini loh. Jadi kalau kita belok-belok, udah jalannya harusnya ke sini, kita ke sini, nggak nyambung kayak gitu loh. Maka kita harus tahu, jalannya saya itu ke sini kayak gitu. Maka nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Bagaimana saya bisa mengatur waktu antara keluarga, bisnis, ibadah. Nah, itu teratur semua. Nah, untuk bisa mengatur itu, maka teman-teman tentukan prioritasnya. Lakukan hal-hal yang penting. Kalau teman-teman tidak bahagia melakukan itu, delegasikan. Kayak gitu. Itu jawabannya sih. Oke, Masya Allah, jawabannya lengkap sekali ya pertanyaannya. Oke, sekarang karena di chat sudah banyak pertanyaan, nanti akan saya pilih ya. Tadi sudah satu yang online langsung, sekarang saya bacakan 2 dari kolom chat. Yang pertama ada dari Bunda Hesti di Bandung. Apa yang menjadi patokan kita sudah lulus level Bunda Sayang, cekatan, produktif, dan menjadi soleha? Apakah setiap masing-masing individu berbeda dan bagaimana bila merasa stuck di satu level? Terima kasih, Bunda. Oke, jadi indikatornya apa sih keberhasilan, ya kan? Kalau misal tahapan Bunda Sayang itu adalah ilmu mendidik tentang anak-anak kita. Patokannya berhasil atau enggak, coba patokannya sesuai dengan visi misinya kita. Kalau saya sendiri kan mungkin teman-teman beda kan visi misinya dengan saya, terus goalnya beda. Kalau saya patokannya itu adalah sesuai umurnya mereka, kayak gitu loh. Umurnya misal anak-anak saya umurnya sekarang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 bulan, kayak gitu. Patokannya apa? Saya berhasil mendidik mereka dengan, kalau saya sendiri itu kalau memang anak-anak saya di umur segitu, maka yang saya ajarin itu adalah tentang adab dulu. Belajar tentang adab sebelum ilmu, bagaimana mereka bersikap dengan gurunya, kayak gitu. Nah, bagaimana mereka bersikap ketika misal saya punya tamu, bagaimana mereka bersikap, sikapnya mereka seperti apa, apakah mereka sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kayak gitu loh. Apakah mereka sudah sesuai dengan yang kita ajarkan. Nah, itu patokannya, sudah sesuai atau belum. Kalau belum, yuk ayo dipelajarin lagi sambil jalan kayak gitu loh. Oke. Gimana caranya mendidik anak-anak kita dengan baik. Nah, itu sih. Kalau itu patokannya misal saya tuh pengen kayak anak-anak saya nanti saya pengennya anak-anak saya itu jadi anak-anak yang di umur misal di 9 tahun kayak gitu loh ya. Jadi sampai 0 sampai 9 tahun kalau target saya itu adalah anak-anak itu nggak belajar yang hal-hal yang rumit-rumit dulu. Anak-anak saya itu nggak belajar hal-hal rumit dulu, tapi belajar tentang adab dulu. Adab sebelum ilmu. Jadi mereka bebas belajar apapun yang mereka senang, tapi mereka yang penting adabnya mereka bagus kayak gitu. Itu patokannya. Dan teman-teman lihat di keluarga teman-teman sendiri nih, patokannya apa? Jadi pengen misal anak-anak hafal Al-Qur'an. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Tapi kalau dalam keluarga kami memang anak-anak kami kita ngaji kayak gitu. Cuma kita nggak yang langsung spesifik ke penghafal Al-Qur'an, karena saya meyakini bahwa keluarganya sahabat-sahabat Rasul nggak semuanya itu menghafal Al-Qur'an. Jadi kita itu bisa bermanfaat sesuai dengan peran kita masing-masing kayak gitu loh. Ada yang perannya jadi pengusaha, ada yang perannya memang jadi ustadz, ada yang perannya jadi penghafal Al-Qur'an, ada yang perannya memang dia itu apapun lah ya, apapun. Pokoknya teman-teman nggak usah yang jangan membandingkan, semuanya harus jadi pengusaha, semuanya harus hafal Al-Qur'an, enggak semuanya. Jadi sesuai dengan visi misi keluarga kita sendiri aja, kayak gitu. Terima kasih Bunda Tiwi jawabannya. Benar banget ya, adab sebelum ilmu itu udah sepertinya agak majlub sekali kalau dilihat. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat, ada yang resen lagi pada Mbak Yuanisa di Pasuruan. Apakah
sudah siap untuk menyampaikan pertanyaannya? Iya, terima kasih untuk Silakan. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jadi saya di Pasuruan ini di kota mau tanya untuk Mbak Tiwi dalam pembagian kuadran waktu tadi ya. Itu apakah maksudnya fokusnya itu kepada kemampuan kita sebagai istri atau ibu, atau dalam pembagian kuadran waktu itu kita juga perlu komunikasikan dengan suami atau anak-anak kita kayak gitu. Maksudnya prioritas yang paling terpenting yang sama yang enggak kayak gitu-gitunya loh Mbak. Dan boleh tahu nggak kayak contohnya itu apa gitu, dari contoh salah satu lah dari dari tiap kuadrannya itu tadi Mbak. Gitu aja. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman memang hal-hal yang kayak gitu tuh harus tetap dikomunikasikan ke suami kita, kayak gitu. Karena kan kita kan nahkodanya itu ada di suami kita. Jadi kalau teman-teman mau melakukan apapun, ya tentu dengan sepengetahuan suami kita, biar suami kita tuh tahu dan mendukung apa yang kita lakuin. Jadi kalau misal suaminya nggak tahu, gimana suami kita itu bisa mendukung semua aktivitasnya kita, kayak gitu. Terus contoh dari kuadran-kuadran, sebentar ya. Kuadran itu nah, contohnya kuadran 1 penting dan mendesak. Nah, apa sih kalau yang untuk di kuadran 1 ini kan tiap kita itu beda-beda ya. Sesuatu yang menurut kita penting dan itu mendesak untuk dilakuin, kayak gitu. Nah, biasanya kalau misal ya pagi-pagi misal nih kayak contoh nih saya ada sesuatu yang penting hari ini, kayak misal saya ngelakuin Zoom di sini. Nah, itu penting dan mendesak. Jadi suami saya ini kebagian untuk karena saya punya bayi, nah suami saya bertugas untuk ngejagain bayi saya dulu, kayak gitu. Nah, ini tuh contoh misal hari ini apa sih yang penting dan mendesak. Nah, penting dan mendesaknya saya hari ini ada Zoom dengan komunitas 10-11 kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang harus kita komunikasikan, Bi. Saya ada undangan dari misal komunitas 10-11 nih, ada Zoom dari jam ini sampai jam segini. Nah, tolong Abi handle anak-anak dulu, kayak gitu. Nah, ini karena memang ART kami ini hanya Senin sampai Sabtu dan itu pun tidak nginap di rumah. Jadi memang setelah ART pulang pergi, kita ngurus semuanya berdua, kayak gitu. Nah, ini di kuadran 1. Di kuadran 2 itu penting dan tidak mendesak. Nah, contohnya penting itu apa nih, merawat anak-anak kayak gitu loh. Misal mandiin anak itu kan penting ya, ngasih makan anak itu kan penting. Hari ini yang untuk di hari ini. Nah, itu penting, tapi kan tidak mendesak kayak gitu yang langsung ini. Nah, bisa saya delegasikan ke siapa? Ke suami saya kayak gitu. Ini contoh yang kuadran 2 karena saya harus melakukan sesuatu yang jauh lebih penting kayak gitu. Nah, ini penting kayak gitu loh. Tadi memandikan anak itu penting, ngerawat, memberi makan anak itu penting, tapi tidak mendesak untuk saat ini. Jadi bisa didelegasikan ke suami saya kayak gitu. Terus kuadran 3, tidak penting dan mendesak. Contohnya misal, tidak penting dan mendesak ini tuh nggak penting tapi ini mendesak. Contohnya ngapain coba? Kayak misal kita itu tidak penting dan mendesak. Nah, ini kalau kita kayak misal ya, kita mandi itu sebenarnya kan tidak penting, tapi itu mendesak juga kayak gitu. Itu mandi, aktivitas atau misal ya teman-teman aktivitas kayak misal saya menghubungi nih, saya ada koordinasi dengan admin saya nih. Nah, itu kalau ini hari Minggu ya kan, ini hari Minggu itu tidak penting, tapi ada hal-hal yang harus saya delegasikan secepatnya. Kayak gitu, dan itu mendesak. Nah, itu bisa saya lakuin nih, tapi ini tidak penting, harusnya bisa nanti di hari Senin. Tapi karena saya itu orangnya pelupa, kayak gitu loh. Nah, saya masukkan ini di tidak penting, kayak gitu, karena nanti pentingnya itu memang di hari Senin, kayak gitu. Jadi karena saya pelupa, saya harus menulis hal-hal yang menurut saya itu
mendesak untuk dilakuin kayak gitu. Kayak misalnya menulis itu tidak penting tapi itu mendesak kayak gitu. Terus kuadran 4 itu tidak penting dan tidak mendesak. Bagi saya nih, nyuci itu nggak penting dan tidak mendesak. Karena saya bisa delegasikan, saya bisa pakai laundry. Terus misal ngerjain pekerjaan rumah, bagi saya itu tidak penting dan tidak mendesak. Bagi saya kayak itu. Tapi bagi teman-teman, mungkin teman-teman bisa masukin misal mengerjakan pekerjaan rumah itu penting, tapi tidak mendesak di kuadran 2. Itu makanya beda-beda tiap kita kan. Itu masuk ke kuadran 2. Kalau menurut teman-teman itu penting, maka lakuin. Kayak gitu, masak misal. Kalau bagi saya, masak itu nggak penting. Karena saya nggak bisa masak juga, saya nggak bisa masak. Nah, saya bisa GoFood kayak gitu loh. Saya bisa membeli masakan tetangga-tetangga saya. Sama-sama kan. Jadi saya bisa mendelegasikan itu semua kayak gitu. Jadi nanti prioritas kita itu beda-beda, makanya teman-teman bisa mulai bikin aja di Excel sederhana atau di kertas kayak gitu loh. Di kertas bagaimana yang di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, prioritas kelompokin dalam sebulan itu misal mana yang masuk di kuadran 1, mana yang masuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, itu nanti habis itu komunikasikan ke suami kita. Bi, ini Umi nggak ngelakuin kerjaan ini ya, Bi ya. Kita misal kita delegasikan ke sini, Umi mau ngerjain hal-hal yang di kuadran 1 ini penting banget dan mendesak kayak gitu. Terus di kuadran 2 penting dan tidak mendesak. Nah, ini Umi bisa ngelakuin di sini kayak gitu. Nah, ini bisa kita koordinasikan dengan pasangan kita biar tahu jadwal masing-masing. Pun suami kita juga harus punya jadwal yang seperti ini biar kita sama-sama, nggak seperti gini, aku pengen liburan suami aku kerja kayak gitu. Jadi akhirnya suami aku kayak gitu orangnya, nah nggak seperti itu. Makanya pentingnya kita berkomunikasi dan tentu saja anak-anak kita juga punya jadwal juga masing-masing. Bagi mereka misal ya, anak saya itu lagi seneng nih les robotika kayak gitu. Mereka tuh lagi seneng bikin robot kayak gitu. Nah, itu bagi mereka penting. Ya udah, kami support gitu loh. Nah, ketika kami support itu misal mengantar anak les robotika. Nah, itu masuk ke mana nih? Masuk ke penting dan mendesak karena memang ada waktunya sendiri. Nah, itu teman-teman. Itu bagaimana kita bisa nge-land antara jadwalnya pasangan kita, jadwalnya anak-anak, semuanya bisa align. Jadi semuanya bahagia kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya aku harusnya kamu ikut aku ke sini. Jadi nggak tubruk-tubrukan kayak gitu. Itu sih. Ya, lengkap banget ya penjelasannya Mbak Tiwi, benar banget. Manajemen waktu tuh mungkin awal-awalnya kita masih bingung yang mana yang harus didahuluin, tapi lama-lama akan terbiasa dengan sendirinya ya. Mulai aja ditulis gitu apa yang harus dikerjakan, to-do list-nya apa, dan mungkin dikasih waktu deadline-nya. Dan jangan ini Mbak, dan juga jangan takut salah kayak gitu loh. Kayaknya ini penting, misalnya teman-teman bingung ya, penting nggak ya, penting nggak ya? Ya udah, tulis saja kayak gitu loh. Nanti akan belajar. Makin lama kita akan terbiasa dan belajar, oh ini sebenarnya bisa ini deh, masuk yang nggak penting deh. Betul, kayak gitu. Yang penting mulai ya, mulai untuk mencoba dan mencatat. Oke, teman-teman yang mau bertanya lewat resen masih boleh ya, sambil menunggu yang resen lagi, saya akan membacakan yang dari kolom chat. Mungkin saya rangkum langsung 3 pertanyaan yang ini mirip-mirip nih, dari Mbak Istiqomah Surabaya, Mbak Imas, sama Mbak Alma. Izin bertanya Mbak Tiwi, bagaimana Mbak Tiwi menjaga semangat dalam berbisnis yang kadang juga pernah mengalami jatuh bangun? Terus yang mirip-mirip juga nih Mbak Tiwi pernah ada di titik terbawah, bagaimana bisa bangkit dari titik tersebut? Apa yang menginspirasi Mbak Tiwi untuk bangkit kembali? Satu lagi, apakah pernah mengalami gagal story? Jika pernah, apa yang dialami dan bagaimana bisa bangkit? Tiga pertanyaan yang saya rangkum jadi satu. Oke. Jadi ini yang harus teman-teman ini dulu. Semua orang, nggak ada orang yang nggak punya masalah kayak gitu. Semua orang itu punya masalah, semua orang itu punya ujian sendiri-sendiri. Nah, orang yang hari ini teman-teman lihat, misal orang sukses siapapun, itu hari ini pasti punya masalah, pasti punya ujian. Dan bagaimana kita bisa ketika kita diuji itu
bagaimana kita bisa tetap bangkit lagi. Nah, apa yang bisa mendorong itu? Yaitu tadi motivasi, niat. Niatnya kita apa? Visi misinya kita itu apa? Kalau niat saya, kenapa saya ketika misal saya jatuh ya kan? Karena banyak orang yang hari ini teman-teman kayak saya sendiri ya, banyak orang yang hari ini lewat wasilah saya itu bisa punya ekonomi yang bagus, bisa membantu keluarganya, saya bisa membantu pondok pesantren. Kalau misalnya saya lagi diuji Allah apa dengan baper-baperan kayak gitu, ya saya nggak akan kemana-mana kayak gitu. Jadi tiru aja sosok siapa yang pengen teman-teman tiru. Ada sosok-sosok yang misal teman-teman, oh aku pengen deh kok dia tetap melangkah jauh terus. Nah, itu tiru aja orang-orang yang seperti itu. Karena kita mungkin kita itu butuh kayak motivator kayak gitu loh. Kayak misalnya kalau saya bilang itu motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Nomor 2 itu adalah orang-orang yang membangkitkan. Nah, nomor 1 itu diri kita sendiri. Teman-teman pernah nggak ada apa sih tujuan kita hidup kayak gitu? Bertanya ke diri kita sendiri, tujuan kita hidup itu apa? Apakah kita hanya sekedar hidup kayak gitu ataukah kita pengen bermanfaat untuk banyak orang? Kalau saya sih tujuan hidup saya untuk bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ketika saya jatuh, ketika saya direndahin orang, ketika dihina, difitnah, itu nggak akan jadi langkah yang menghentikan saya untuk maju kayak gitu. Karena ada banyak orang yang harus saya bantu. Itu yang bikin saya pengen kayak gini, saya tuh belum bisa membahagiakan orang tua saya. Hari ini saya belum bisa membahagiakan orang tua saya di masa-masa mereka senja, yang harusnya, saya apa yang bisa saya berikan untuk orang tua saya? Nah itu, apa yang bisa saya berikan untuk anak-anak saya, biar mereka bangga ibunya seperti apa, biar orang tua saya bangga anaknya bisa jadi apa, itu yang saya lakuin. Kalau hari ini saya malas-malesan, bermalasan, atau ketika diuji saya langsung ngeluh, saya nggak mau maju lagi, bagaimana saya bisa membahagiakan mereka? Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi jangan berpikir untuk diri kita sendiri, berpikir untuk orang lain kayak gitu loh. Hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu sih ya. Yang pastilah kalau teman-teman tanya, apa pernah terpuruk? Pernah pasti, ya kan? Sering lah pasti ya. Kita semuanya punya ujian sendiri-sendiri dan teman-teman semakin dia kayak ini jadi patokan ya. Semakin tinggi misalnya ya, tinggi bisnisnya, maka akan semakin banyak pula rintangannya kayak gitu. Semakin tinggi pohon, maka akan semakin besar anginnya. Itu yang jadi bisa teman-teman jadi patokan bahwa oh, hari ini saya punya anak tangga sendiri-sendiri dan stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bukan apple to apple untuk dibandingkan. Stat kita juga beda. Statnya teman-teman sama statnya saya tentu berbeda, maka nggak apple to apple untuk dibandingkan. Maka fokus dengan diri kita sendiri. Fokus apa nih teman-teman? Ya kita itu jadi lebih baik nggak dari kita yang kemarin, kayak gitu. Oke. Ya, benar sekali. Semua orang pasti punya titik terendahnya sendiri-sendiri ya. Yang penting kita tidak patah semangat, tetap ke tujuan akhir kita apa. Selanjutnya saya bacain lagi nih pertanyaan di kolom komentar dari Bunda Tri Afrianti. Assalamualaikum Bunda Tiwi, izin bertanya. Kebetulan saya masih bekerja pada saat Bunda Tiwi memutuskan resign. Apa hal yang paling kuat memutuskan hal tersebut? Karena kalau saya sendiri kadang berpikir, apa iya nanti kalau bisnis bisa lancar dan sebagainya. Bagaimana bisa istiqomah? Oke. Jadi dulu yang memutuskan saya resign itu adalah sebenarnya karena ini sih, karena saya dan suami itu LDR kayak gitu. Jadi long distance dan kita pisah negara. Bagi saya dulu itu yang menguatkan saya itu ya ngapain saya
saya itu mencari dunia, tapi saya nggak bisa ngabdi untuk suami saya kayak gitu. Jadi akhirnya saya mengalah untuk resign kayak gitu. Jadi itu yang iniin saya, dan ada bayi juga saat itu. Mungkin kalau teman-teman saya yang kerja itu mikirnya, kamu ini banget sih, bodoh banget kayak gitu loh. Bisa masuk perusahaan multinasional, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa tinggal di luar negeri, tapi dilepas hanya untuk karena melahirkan kayak gitu. Dan itu karena saya itu orangnya berpendirian teguh. Ya bagi saya lebih penting anak-anak saya kayak gitu. Nah, tapi sebelum saya resign, saya memastikan dulu teman-teman, memastikan dulu gaji suami saya aman. Nah, saya punya dana darurat dulu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lakuin juga. Ketika teman-teman bisa memutuskan, bolehlah kita memutuskan untuk resign, tapi tentu ada dana darurat dulu yang harus kita punya, kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba resign. Saya pun pakai logika saya, apalagi saya tinggal di Jabodetabek yang uangnya tentu lebih yang kita keluarkan lebih besar. Nah, itu. Jadi punya dana darurat dulu. Setidaknya dulu saya punya 3 bulan. Saya berpikir 3 bulan nih saya udah punya pegangan. Nah, selanjutnya karena saya memutuskan resign, maka saya harus belajar lebih keras kayak gitu loh. Action lebih banyak. Nah, itu yang saya lakuin. Jadi tetap harus ada tekad kuat dalam diri kita. Jangan udah resign nggak, bingung mau ngapain kayak gitu ya. Itu harus teman-teman harus punya tujuan dulu. Saya ketika resign mau ngapain kayak gitu. Betul, jadi ketika resign juga tetap harus berpikir logik ya Mbak ya, apakah udah ada dana darurat yang dikumpulin, gitu, ke depannya mau ngapain. Gitu. Setidaknya lah 3 bulan lah kayak gitu. 3 bulan penghasilannya kita. 3 bulan pengeluarannya kita. Jadi ada waktu 3 bulan itu kita untuk ngebut, untuk belajar, untuk action kayak gitu. Kalau misal teman-teman mau bisnis, mulai bisnis, itu ada dana darurat dulu yang itu enggak kita tetap maksudnya ketika kita nggak mikirin itu kan jadi bisa belajar sebanyak-banyaknya dulu kayak gitu. Ya, betul sekali, biar lebih tenang hatinya ketika resign ya. Selanjutnya, saya bacakan lagi pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Dwi Ratnasari Mataram. Mbak Tiwi, kalau boleh tahu berapa jumlah resellernya dan bagaimana memulai dan merawat reseller selama ini? Oke, ini bisnis ya. Jadi kalau jumlah reseller Fabil Natural sekarang itu yang aktif itu ada 10.000 orang kayak gitu. Nah, cara merawatnya tentu kita punya sistem sendiri. Bagaimana kita kayak misal ada setiap kayak ada Zoom kayak gini, ada pembelajarannya. Kalau di Fabil Natural itu kita juga punya sekolah bisnis kayak gitu. Sekolah bisnis yang kita ngajarin mak-mak lewat mungkin tulisan, terus lewat Zoom, lewat Facebook Live kayak gitu. Jadi ada yang kita menyediakan sekolah bisnis, terus kita juga support materi-materinya yang mereka tinggal posting-posting aja kayak gitu. Dengan mereka posting-posting aja, berharapnya maksudnya nanti mereka akan belajar tentang copywriting. Jadi kita nyediain dulu, baru mereka nanti akan belajar untuk membuat copywriting sendiri kayak gitu. Jadi itu yang biasa saya lakuin. Terus kita juga ada reward setiap bulan, setiap tahun kita ada reward sendiri kayak gitu. Dan tentu saja kita sebagai business owner-nya harus menginspirasi. Jadi jangan sampai nih kita pengen reseller kita bergerak, tapi kitanya sendiri nggak mau bergerak. Nah itu. Insya Allah udah banyak sekali ya tadi resellernya 10.000, mungkin beberapa di antaranya ada jadi peserta partisipan di online sharing session kali ini. Tadi di awal perkenalan sempat ada satu ya yang bilang jadi resellernya Fabil, Masya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan, ini masih terkait tentang bisnis dari Sumaroh Klaten.
Saya Mara dari Klaten, ingin bertanya, saya memulai usaha tapi database target pasar saya tidak banyak. Saya sudah posting di online jual beli, apalagi yang mungkin bisa saya lakukan. Apakah Mbak Tiwi punya saran bagaimana saya harus memulai? Saya ibu rumah tangga dengan 2 anak, 1 TK, 1 masih berumur 1 tahun. Terima kasih Mbak Tiwi. Oke. Jadi kita harus memahami dulu customer journey-nya kita. Apa sih yang membuat orang tertarik untuk membeli produk kita, terus alurnya itu seperti apa. Jadi teman-teman harus kayak misal ya, saya jualan kosmetik, skincare kayak gitu. Enggak 1-2 kali posting terus orang tertarik, itu enggak seperti itu. Orang itu butuh diyakinkan, apalagi produk-produk yang memerlukan edukasi seperti produk saya kayak gitu. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman lakuin itu adalah konsisten promosi, konsisten sharing-sharing, kayak gitu aja, lakuin aja terus-terusan. Jadi jangan berharap langsung jualan kita langsung ada pembelinya, enggak seperti itu, tapi konsisten aja. Kalau saya itu lebih sering seneng itu adalah sharing-sharing baru selling-selling. Jadi lebih banyak kan sharing, lebih banyak kan sharing-sharing daripada selling-selling. Kalau misal teman-teman lihat di Facebook saya, itu tulisan-tulisan saya tuh banyak yang nge-share kayak gitu. Karena apa? Kenapa banyak yang nge-share? Karena tulisan itu bermanfaat dan tidak hanya berbicara tentang diri saya sendiri, tapi bisa menginspirasi orang lain. Jadi teman-teman bisa ngelakuin itu, sharing-sharing baru selling-selling. Tentu ini kita mau sharing di mana? Apakah di Facebook, apakah di Instagram, apakah di TikTok kayak gitu. Itu lakuin kayak gitu. Kalau hari ini saya ada semua di TikTok ada, di Facebook ada, di Instagram ada. Tapi yang paling powerful memang di Facebook saya karena memang udah lama dan followernya ada 100 ribuan kayak gitu. Nah, TikTok dan Instagram ini saya baru memulai. Tapi saya percaya bahwa ketika kita sharing, ketika kita berbagi manfaat, maka insya Allah bisnis kita itu akan bertumbuh kok. Jadi yang kita ini adalah bagaimana kita meluaskan manfaatnya kita. Insya Allah bisnis itu akan mengikuti pertumbuhan mindset ownernya kayak gitu. Menumbuhkan mindset ownernya. Luar biasa sekali. Apakah ada yang masih mau bertanya lagi, bunda-bunda semuanya, di kolom chat maupun raise hand? Oke, tunggu 1 menit ya. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya aja yang bertanya kali ini. Ya, Jadi boleh. terkait visi misi keluarga, apakah kita sebagai istri nurut aja apa yang dibikin suami atau dibikin bersama, Mak? Tergantung, ya kan? Tergantung kapasitas suami. Kalau suami kita itu adalah orang yang punya pendirian kuat, udah punya visi misi besar, kalau dia udah punya seperti itu, maka manut kayak gitu. Tapi kalau suami kita belum punya pengalaman, kita masih sama-sama belajar, yuk ayo kita bikin bareng-bareng. Kalau saya sama suami, itu kita barengan bikinnya. Jadi nggak ada yang suami saya bikin sendiri. Kita tetap berdua kayak itu bikinnya. Keluarga kita mau dibawa kemana ya Bi? Kayak gitu. Oh kayak gini aja, kayak gini. Oh iya iya. Misinya gimana nih? Oh misinya dari visi diturunkan ke misi. Oh untuk bisa misal visinya adalah masuk surga sekeluarga kayak gitu kan? Nah misinya gimana? Oh berbagi. Membesarkan bisnis. Misinya apa kayak gitu. Jadi kita membikinnya itu bareng-bareng, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi ya, penanya terakhir dari Mbak Dayu Tangerang. Mohon maaf Mbak, mau tanya, adakah rekomendasi buku-buku terkait bisnis? Nah, ini bisnis apa dulu nih teman-teman? Bisnis apa nih Mbak Dayu? Bisa ditulis Kalau juga ya? bisnis yang udah kan gini ya, ada level-levelnya bisnis kayak gitu. Nah, misal level miliaran, level yang masih memulai. Kalau teman-teman masih level memulai, mungkin teman-teman bisa baca buku saya. Itu ada buku From Reseller to Business Owner. Nah, itu adalah perjalanan bisnis saya. Terus kalau reseller hack itu
apa-apa yang harus teman-teman lakuin. Itu saya udah membuat secara detail kayak gitu. Kalau misal teman-teman mau terus mau beli, nggak tahu masih ada atau enggak ya, karena udah ini banget dari penerbit itu. Atau buku baca-baca, kalau buku saya, karena saya itu orangnya yang gimana ya, bisa mengaplikatif dilakuin. Nah, kalau buku-buku saya itu aplikatif, misal teman-teman mau bisnisnya itu laris manis atau apa kayak gitu kan, membangun tim reseller yang harus dilakuin seperti apa. Nah, itu saya senangnya yang buku-buku aplikatif. Kalau misal buku-buku motivasi, teman-teman itu bisa buku tuh di Gramedia insya Allah banyak kok buku-buku tentang motivasi bisnis, atau tentang, kalau saya memang kalau di buku saya itu tentang banyak kan bagaimana jadi reseller kayak gitu loh. Reseller, kalau yang pertama jadi reseller ke business owner, yang kedua bagaimana kita jadi reseller yang hebat kayak gitu. Buku saya coba di searching aja ya. Karena kalau di saya udah habis, saya nggak tahu masih dijual atau enggak ya. Kayaknya masih deh. Coba lihat di Shopee atau di Tokopedia. Bukunya Mbak Tiwi yang berjudul tadi ya Mbak, ya? From Reseller to Business. From reseller to business Reseller, owner kayak gitu. Nanti Ada. bisa dicari di googling dulu kali ya, atau di Ya, kalau online from shop. reseller to business owner itu udah dari tahun 2017. Tapi kalau reseller hack itu barusan kemarin sih, pas pandemi itu baru launching kayak gitu. Pasti ditunggu-tunggu nih untuk dari para reseller biar lebih semangat, biar bisa naik tingkat ya jadi business owner. Ya, insya Allah. Jadi bisnisnya bisa hebat semua lah ya, agar Hebat banyak dan orang yang bermanfaat. bisa kita bantu. Betul. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Izinkan saya sedikit merangkum ya apa yang dibahas oleh Mbak Tiwi pada hari ini tentang ibu produktif dan bahagia. Nah, tadi dijelaskan tentang langkah-langkah untuk menjadi seorang ibu profesional, ada tingkatannya mulai dari bunda sayang yang harus tahu cara mengurus anak dan suami, selanjutnya ke bunda cekatan, di mana dia cekatan mengurus dirinya, menjadi tingkatan selanjutnya adalah bunda produktif untuk mengetahui apa passion kita, dan tingkatan paling tinggi adalah bunda solehah, bagaimana kehadiran kita bisa bermanfaat untuk lingkungan dan umat. Dan itu kita juga harus memanajemen waktu antara keluarga, bisnis, dan ibadah. Kita mulai aja dulu dan jangan takut salah. Dan teman-teman juga tidak lupa kita harus temukan visi misi keluarga. Jangan berpikir untuk diri kita sendiri, berpikir juga untuk kebermanfaatan orang lain. Terima kasih kepada Mbak Tiwi. Mungkin sebelum mengakhiri materi, ada kalimat mutiara penutup yang ingin disampaikan kepada kita. Oke, teman-teman. Tadi ya, untuk kita bisa menjadi ibu yang produktif, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau saya tuh lebih senang berilmu sebelum beramal, kayak gitu. Jadi berilmu dulu, baca dulu, bagaimana kita itu bisa jadi ibu yang baik, ya kan? Bagaimana kita bisa jadi istri yang baik itu seperti apa? Barulah kita memikirkan, oh, bagaimana kita bisa produktif, menemukan passion kita, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manfaat itu yang paling banyak itu manfaat ke keluarga kita sendiri dulu, kayak gitu, barulah ke orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain ketika di keluarga kita sendiri itu kita belum mengasih manfaat yang banyak untuk anak-anak kita, untuk suami kita, biar mereka tuh juga mendukung langkah-langkah kita, anak-anak kita mendukung langkah kita, suami kita mendukung langkah kita, orang tua kita mendukung langkah kita. Jadi kebermanfaatan kita itu ada kayak gitu dan nyata. Nah, teman-teman pelajarin dulu ilmunya, berilmu sebelum beramal. Dan semahal-mahalnya ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan, kayak gitu ya. Jadi please ketika teman-teman belajar, teman-teman juga harus mengamalkan. Oke, itu dari saya, dan jangan baper-baperan. Hidup ini bukan tentang diri kita sendiri. Hidup ini untuk memikirkan hal yang jauh lebih hebat lagi, hal yang jauh lebih besar lagi, karena
kita itu punya keterbatasan umur kayak gitu. Kalau kita hidupnya gini-gini aja, kapan kita bermanfaatnya? Kapan kita masuk surganya? Karena kita nggak tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Oke, teman-teman, gitu aja dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili komunitas Bunda 1011 dan mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada Mbak Tiwi sudah memberikan ilmunya yang luar biasa pada hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami persilahkan Mbak Tiwi jika masih ada agenda lain untuk meninggalkan Zoom ini, atau jika ingin tetap stay di sini juga dipersilahkan. Sesi selanjutnya kita akan ada pemutaran video launching buku antologi Komunitas Bunda 1011 yang kedua. Baik, menjadi pribadi yang produktif adalah impian dari semua orang, tak terkecuali para perempuan yang menyandang status istri, namun produktif seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang menghasilkan. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri kita semua, apakah aku sudah produktif? Nah, jika bunda-bunda ingin membaca dengan berbagai kisah yang ada dalam buku antologi Komunitas Bunda 1011 yang kedua, bisa mulai memesan pre-order ya, Dunia Asik Bunda Produktif. Buku ini berisikan 20 kisah penuh hikmah yang ditulis oleh para perempuan pembelajar yang ingin berbagi serunya perjuangan menjadi seorang istri. Bermacam kisah tentang kompromi, penerimaan diri, hadirnya amanah istimewa, serta perjuangan untuk menjadi pribadi yang produktif dan bahagia. Selama masa pre-order ini ada harga diskon spesial, ditambah dengan bonus tote bag cantik. Open pre-order dari tanggal 21 Oktober sampai 6 November dan perkiraan redeemnya di tanggal 21 November. Harganya sendiri 60.000 sudah termasuk bonus tote bag. Untuk pemesanan bisa menghubungi admin atau reseller terdekat. Kenapa sih kita harus membeli buku ini? Mostly karena ceritanya ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bermacam kisah tentang kompromi, penerimaan diri, hadirnya amanah istimewa, dan bermacam usaha untuk menjadi lebih baik. Ditulis oleh para istri dari berbagai macam profesi. Kamu seorang full mom, freelancer, guru, karyawan, atau ASN, semuanya ada. Bermacam life hack untuk menjadi istri produktif tersaji dalam buku ini. Jadi kalau bunda-bunda merasa relate banget, bisa ya dibeli bukunya. Dan yang ketiga, cocok dibaca oleh siapapun, bukan hanya para istri, single lilah, atau bahkan para bapak-bapak bisa dong baca buku ini juga, biar tidak harus jadi cenayang buat memahami para istri. Yang keempat, healing with reading, karena buku ini insya Allah syarat akan hikmah, bisa menjadi sarana refleksi diri, sekaligus penyemangat kita tak sendiri. Berisi 20 cerita pendek yang cocok dibaca di sela aktivitas, jadi nggak ada ceritanya ya, nggak sempat baca buku karena sibukin itu. Harganya sangat terjangkau dan ada bonusnya juga selama masa pre-order. Pokoknya bunda semuanya harus beli ya. Oke.
Sebelum memasuki sesi selanjutnya, penutupan dan pengumuman pemenang penanya terbaik, saya mengingatkan kembali untuk mengisi link absen. Bagi bunda-bunda yang belum mengisi presensi kehadiran online sharing pada pagi menjelang siang hari ini, bisa diketik di bit.ly/presensi produktif bahagia. Kemudian saya akan membacakan lagi media partner acara hari ini hingga bisa berlangsung dengan baik. Ada komunitas Cacabun, komunitas Solihah Motherhood, komunitas Cacabun Fit, komunitas Binar Manda, komunitas Read Aloud Jateng, komunitas Read Aloud Bandung, The Real Umi, Sharing Keluarga, dan Khalif Indonesia. Kami dari komunitas Bunda 1011 mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Siapa nih bunda-bunda yang udah penasaran dengan pengumuman pemenang door prize? Oke, tadi di awal sudah saya sebutkan kalau door prize kita ada 3 ya, 2 untuk penanya terbaik dan 1 untuk Instagram Story terkreatif. Nah, untuk Instagram Story terkreatif belum kita umumin pada hari ini, nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di grup peserta ya. Di story kreatif nanti disarankan untuk isinya adalah ulasan materi Kulzum menjadi istri produktif dan bahagia hari ini, juga tentang flyer open PO buku antologi, dan jangan lupa untuk tag akun IG komunitas Bunda 1011. Akunnya jangan di privat ya, biar bisa kita di tag. Pengumuman pemenangnya nanti akan ada di IG komunitas Bunda 1011. Jadi untuk siang kali ini kita mengumumkan terlebih dahulu 2 penanya terpilih terbaik yang akan mendapatkan door prize. Terereret, adakah yang sudah penasaran? Adakah yang bisa menebak? Oke, langsung aja ya, karena sudah menjelang siang. 2 penanya terbaik adalah yang pertama Bunda Yuanisa dari Pasuruan, dan yang kedua adalah Bunda Tri Afrianti dari Jakarta. Selamat kepada 2 bunda yang terpilih, nanti bisa menghubungi nomor admin yang ada di grup peserta ya, untuk klaim hadiahnya. Oke. Selanjutnya langsung saja saya tutup online sharing pada hari ini. Bunda-bunda yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi online sharing pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Mbak Tiwi, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada audiens Bunda semua yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Izinkan saya menutup acara online sharing session kali ini dengan sebuah pantun ya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih, semoga acaranya berkesan. Akhirnya saya Ayu pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Bunda semuanya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga menjadi catatan amal ibadah buat panitia. Terima kasih.